Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 2022-310512. Saya akan menjelaskan materi mengenai studi tentang kota dan perencanaannya di beberapa negara. Studi awal tentang kota. Studi kota telah dilakukan sejak awal abad Masehi, yaitu oleh para filsuf pada zaman itu seperti Plato, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Mereka membahas kota sebagai cita-cita yang diinginkan, yaitu kota sebagai kumpulan masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang arif bijaksana. Pada abad pertengahan, studi kota berkembang lebih empiris. Maksudnya yaitu mempelajari interaksi kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, serta proses persebaran dan morfologi kotanya. Pada abad ke-20, kota dirancang dengan modern, dengan mempertimbangkan lingkungan kota yang meliputi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, biologi, dan lain-lain. Jerman. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah: pertama, Marx 1818 sampai 1883 dan Engels 1820 sampai 1895. Mereka menganggap bahwa perbedaan yang penting adalah perbedaan antara dua bentuk pekerjaan, yaitu pekerjaan rohani seperti kaum agama dan pekerjaan jasmani seperti pengusaha. Pemisah di antara pekerjaan ini terutama tampak pada pemisahan antara kota dan desa. Pemisahan pekerjaan ini menunjukkan bahwa manusia harus tunduk pada suatu macam pekerjaan tertentu saja yang mengakibatkan ketersaingan. Baik di kota maupun di desa, orang tidak dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Kedua, Max Weber 1864 sampai 1920. Max Weber menganggap kota sebagai suatu tempat yang mempunyai sifat kosmopolitan, artinya di mana terdapat berbagai struktur sosial yang menimbulkan berbagai macam gaya hidup dan perubahan sosial. Ketiga, Simmel meneropong kota menurut pandangan psikologi. Ia menganggap bahwa kehidupan dalam kota membawa peningkatan rangsangan saraf. Di kota metropolitan, orang mendapat bermacam-macam kesan yang tak terduga. Orang di kota harus bereaksi dengan otaknya, bukan dengan hatinya, tidak seperti orang perdesaan. Keempat, Spengler 1880 sampai 1936. Ia meletakkan hubungan antara pengertian kota, pedesaan, dan kebudayaan. Dia menguraikan melalui sebuah evaluasi yang berupa siklus, fase-fase yang dilalui oleh kebudayaan, sama dengan fase-fase yang dilalui oleh sebuah kota. Kebudayaan kota lahir dari sebuah pedesaan yang baru melalui fase musim semi atau lahirnya kota dari pedesaan. Musim panas identik dengan pertentangan antara kota dan desa. Musim rontok merupakan kemenangan kota dan desa, sedangkan musim dingin merupakan runtuhnya sebuah metropolis. Dan Chicago atau teori ekologi sosial. Ekologi sosial dapat dirumuskan sebagai studi mengenai komunitas, struktur, fungsi, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga mampu menjelaskan perkembangan dan morfologi kota pada suatu kurun waktu tertentu. Dalam suatu komunitas terdapat beberapa bagian, yaitu daerah alamiah, yaitu daerah yang relatif homogen dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya, misalnya daerah perkotaan, daerah perumahan, kompleks etnis tertentu, dan lain-lain. Kedua, daerah kebudayaan, yaitu suatu daerah yang masyarakatnya memiliki adat istiadat yang kuat. Biasanya daerah kebudayaan tidak mudah terkena pengaruh kebudayaan lain atau budaya asing,
Ketiga, daerah yang bertingkat-tingkat, yaitu daerah yang masyarakatnya mengalami mobilitas atau pergerakan sosial, ekonomi, dan geografis. Misalnya, daerah memiliki kepadatan lalu lintas, perumahan baru, bangunan-bangunan tua, pemilikan mobil, dan pemilikan telepon yang meningkat. Perubahan yang terjadi di komunitas merupakan hal yang penting untuk mempelajari ekologi sosial. Perubahan yang terjadi dapat dalam bentuk yaitu: pertama, sentralisasi adalah kecenderungan lembaga-lembaga dan jasa-jasa tertentu menempati dekat pusat-pusat transportasi. Konsentrasi berkaitan dengan peningkatan kepadatan penduduk, tetapi bila kepadatan penduduk mengalami penurunan disebut dengan dekonsentrasi. Ketiga, segregasi menunjukkan suatu daerah alami yang mengalami proses menuju ciri-ciri yang homogen, yaitu masyarakat ciri-ciri etnis atau tingkat sosial ekonomi secara dominan menempati suatu daerah tersendiri. Keempat, invasi terjadi bila suatu kelompok berpindah ke suatu daerah yang telah berpenghuni. Ada 4 fase yang terdapat dalam bentuk perubahan komunitas, yaitu: pertama, fase permulaan. Pada fase ini terjadi perpindahan beberapa orang atau beberapa keluarga ke suatu daerah tertentu. Kedua, reaksi. Dalam fase ini, penduduk asli sadar bahwa ada invasi sehingga timbul reaksi. Sifat dan besar reaksi tergantung pada keadaan. Ketiga, perpindahan umum. Dalam fase ini, sejumlah besar pendatang bermukim dalam bagian kota. Peristiwa ini diikuti dengan keluarnya penduduk lama. Bila pendatang kurang mampu, maka kota tersebut turun derajatnya. Tetapi bila pendatang orang kaya, kota tersebut naik derajatnya. Keempat, klimaks. Dalam fase ini terjadi bila penduduk yang lama telah seluruhnya diganti dengan penduduk yang baru. Ekologi sosial dalam kota. Terdapat beberapa teori dalam ekologi sosial, yaitu teori lingkaran konsentris menurut Burnes, yaitu aktivitas kota berbentuk berlapis-lapis melingkar dengan susunan tertentu. Dapat kita lihat pada gambar teori konsentris. Pada bagian nomor 1 terdapat lingkaran bagian dalam, terletak pusat kegiatan kota, terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, dan lain-lain. Pada bagian nomor 2 terdapat zona peralihan, lingkaran transisi yang melingkari daerah pusat perdagangan. Terdapat tempat tinggal golongan migran yang kemampuan ekonomi rendah. Pada bagian nomor 3, zona perumahan para pekerja atau lingkaran perumahan kaum buruh. Pada bagian nomor 4 terdapat lingkaran perumahan yang lebih baik untuk golongan menengah seperti pegawai dan pengusaha. Pada bagian nomor 5 terdapat lingkaran pemukiman penduduk yang melakukan pulang balik bekerja di pusat kota. Zona ini terletak paling luar dan mempunyai 2 bagian, yaitu pada bagian pertama daerah perumahan yang lebih baik, dan bagian kedua daerah desa-desa kecil. Kedua yaitu teori sektor menurut Homer Hoyt. Teori Burnes yang sebelumnya mendapat kritikan dari Hoyt, Harris, dan Ullman. Hoyt memberikan teori sektor yang menyatakan bahwa struktur kota bukan merupakan lingkaran-lingkaran konsentris, melainkan sektor-sektor terpisah dari dalam kota keluar. Dapat kita lihat dalam gambar teori sektor, yaitu pada bagian nomor 1 terdapat lingkaran pertama, yaitu terdapat kegiatan bisnis atau CBD. Pada nomor kedua, kita dapat lihat pada sektor tertentu terdapat daerah industri. Pada nomor ketiga, kita dapat lihat dekat dengan pusat kota terdapat daerah pemukiman kelas bawah. Pada nomor keempat, agak jauh dari pusat kota dan sektor industri terdapat daerah pemukiman kelas menengah. Pada nomor kelima, kita dapat
selanjutnya lebih jauh lagi terdapat daerah pemukiman kelas atas. Ketiga yaitu teori inti ganda atau multiple nuclei teori. Menurut Harris dan Ullman, teori ini menegaskan bahwa sesungguhnya kota seringkali mempunyai inti dan sering pula terletak dekat pusat-pusat yang lain. Dapat kita lihat pada gambar teori inti ganda, yaitu pada bagian pertama terdapat daerah pusat kegiatan atau CBD. Pada bagian kedua terdapat daerah industri. Pada bagian ketiga terdapat daerah pemukiman kelas bawah. Pada nomor keempat terdapat pemukiman kelas menengah. Pada bagian kelima terdapat pemukiman kelas atas. Pada bagian keenam terdapat daerah industri kelas barat. Pada bagian ketujuh terdapat daerah pusat bisnis luar. Pada bagian ke-8 terdapat pemukiman pinggir kota. Pada bagian ke-9 terdapat industri pinggiran kota. Kota di negara yang sedang berkembang telah dipelajari struktur ekologinya, yaitu MCGGE. Nah, 1984 mempelajari struktur ekologi kota Kuala Lumpur dan mendapatkan bahwa kota Kuala Lumpur bersifat heterogenetik dengan mengambil sensus tahun 1947 dan 1957. Teori ekologi sosial juga digunakan oleh ahli seperti Abu Luhut yang telah melakukan analisis ekologi sosial pada kota Kairo dan menyatakan bahwa kota Kairo terdapat segregasi pemukiman berdasarkan sistem kelas. Terdapat juga korelasi tinggi antara status dan gaya hidup. Berry dan Rees juga membuat skema perbedaan kota Chicago dan kota Kalkuta, kota di beberapa negara. Jaya Dinata mengamati bahwa beberapa bangsa memiliki sumbangan terhadap perencanaan kota, yaitu pertama, bangsa Perancis memberi sumbangan dalam merehabilitas dan memugar kota lama, yaitu membongkar beberapa bagian kota yang tua dan buruk dan mengubahnya menjadi kawasan perumahan yang dilengkapi dengan taman. Kedua, bangsa Jerman memugar kota dengan membuat jalan yang melingkari pusat kota. Yang diperbaiki di sini adalah kawasan tempat tinggal dan industri. Jerman juga yang menemukan sistem perjaluran. Ketiga, bangsa Inggris merencanakan pemukiman dengan rapat penduduk yang rendah, yaitu tempat pemukiman dengan kebun. Menurut Abercrombie, karena kebiasaan sejak dulu, bangsa Inggris menyukai hidup di pedesaan daripada kota. Keempat, bangsa Amerika Serikat memberi sumbangan berupa sistem taman, yaitu penggunaan tanah untuk satu macam fungsi saja untuk menghadapi dampak aktivitas yang diinginkan. Perkembangan perencanaan kota juga mengikuti perkembangan teknologi, yaitu seperti di mana pada era komputerisasi, kota-kota di Asia mengembangkan teknopolis, yaitu seperti kota modern yang aktivitasnya menggunakan teknologi canggih yang dibantu oleh komputerisasi. Dengan berkembangnya industri komunikasi seperti telepon genggam, internet, dan faksimiil, secara tidak disadari akan mengurangi arus lalu lintas. Segala kegiatan tidak harus dilakukan dengan tatap muka, melainkan dapat dilakukan di rumah. Contohnya yang dikatakan oleh Jaya Dinata 1992. Pada tahun 1990, orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat yang bekerja jauh di kota besar dan perusahaan tertentu tidak perlu lagi melakukan perjalanan bolak-balik, melainkan beberapa kegiatan dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan alat komunikasi yang canggih. Dalam kegiatan ini, secara tidak langsung dapat mengurangi arus lalu lintas di kota dan menghemat bahan bakar. Maka dari itu, mengapa dapat dikatakan bahwa perkembangan kota mengikuti perkembangan teknologi juga.
Itulah materi yang saya sempat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.